Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, malam yang pertama dari bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab yaitu min akhlaqi ar-rasulil karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran. Kemudian kita juga sudah membahas yaskhatu li sakhatihi wa yarda li ridha. Beliau murka karena kemurkaan yang ada dalam Al-Quran dan ridha, rela dengan keridhaan yang ada dalam Al-Quran. Atau karena beliau murka karena Allah dan ridha karena Allah. La yantaqimu li nafsihi, beliau tidak membalas dendam
terhadap untuk diri beliau sendiri. Tidak membalas dendam untuk kepentingan beliau sendiri. Wala yaghdabu laha, dan beliau tidak murka untuk diri sendiri. Illa an tuntahaka hurumatillah fayaghdabu lillah. Kecuali saat eh, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka akhirnya beliau murka karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam asdaqan nasi lahjatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling jujur lisannya. Wa awfahum zimmatan, dan paling bertanggung jawab terhadap paling memenuhi tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang akhlaknya paling memenuhi tanggung jawab. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas masalah ini. Memenuhi tanggung jawab dan tidak lupa terhadap tanggung jawab tersebut adalah termasuk dari akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW beliau senantiasa mengamalkan akhlak yang mulia ini, yaitu memenuhi tanggung jawab. Dan kalau kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 10, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, afala ta'qilun." Sungguh kami telah turunkan kepada kalian sebuah kitab, di dalamnya peringatan bagi kalian. Apakah kalian tidak mengetahuinya atau tidak memikirkannya? Berkata ulama salaf Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, "Unzila alaihi al-Qur'anu bimakarimil akhlaq." Diturunkan Al-Qur'an terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran akhlak-akhlak yang mulia. Fahumul ladzina kanu yashrufuna biha. Dan mereka lah orang-orang yang senantiasa mulia dengan mengerjakan akhlak-akhlak yang mulia yang ada dalam Al-Quran. Wa yaqdulu ba'duhum ba'dun biha min husnil jiwar. Dan mereka lebih utama daripada yang lainnya dengan akhlak-akhlak yang mulia tersebut yang ada dalam Al-Quran. Berupa menjadi tetangga yang baik, wa wafa'in bil ahdi, dan menjaga dan menunaikan tanggung jawab, wa sidqil hadith, jujur perkataan, wa ada'il amanah, menunaikan amanah. Lalu ia berkata, "Innama ja'akum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi makarimi akhlaqikum allati kuntum biha tashrufun wa tu'azzamun." Kemudian sesungguhnya telah datang kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang dengan akhlak-akhlak tersebut kalian menjadi mulia dan kalian senantiasa diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unzuru hal jaa bi syai'in mimma kuntum ta'ibuna min al-akhlaqil qabihah allati kuntum ta'ibunaha. Maka perhatikanlah apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan sesuatu yang akhlak yang buruk yang kalian celak dengannya. Falam yuqabbihil qabiha wa lam yuhassinil hasana. Yaitu apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak
memburukkan yang buruk dan tidak menganggap baik yang baik. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya seorang muslim berakhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, contoh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berakhlak yang mulia yaitu menunaikan tanggung jawab, ya, menunaikan tanggung jawab. Bahkan sampai kepada musuh-musuh Islam, beliau menunaikan tanggung jawab. Sebagaimana misalkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dua utusan Musailamah al-Kadzdzab, seorang yang mengaku menjadi nabi, ketika kedua-duanya mengatakan naqulu innahu Rasulullah, yaitu utusan Musailamah al-Kadzdzab mengatakan, kami mengatakan dia adalah Rasulullah, bahwa Musailamah al-Kadzdzab adalah Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, laula anna rasula la tuqtalu laqataltukuma. Yang artinya, kalau seandainya para Rasul alaihi wassalatu wassalam tidak dibunuh, maka niscaya aku akan membunuh kalian berdua. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjaga agar tidak berbuat khianat terhadap manusia, ya, agar beliau tidak berbuat khianat terhadap manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, contoh yang lain lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Rafi' yang telah diutus oleh orang Quraisy, فأراد المقام عنده وأنه لا يرجع إليه. Abu Rafi' ingin tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak kembali ke orang-orang Quraisy lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la akhisu bil ahdi wa la ahbisu al buruda, walakin irja' ila qaumik fa in kana fi nafsika alladhi fiha al-ana farja." Artinya sesungguhnya aku tidak membatalkan perjanjian. Jadi ini waktu perjanjian Hudaybiyah, ya, bahwa apabila ada orang datang dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut harus kembali, tidak boleh tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terjadi kepada Abu Rafi'. Beliau datang dari Mekah, datang dari orang-orang Quraisy, dan sampainya di kota Madinah, beliau tidak ingin kembali lagi pada orang-orang Quraisy. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengingkari perjanjian dan aku tidak menahan seorang utusan. Walakin irji' ila qaumi. Tetapi kembalilah kepada kaummu, yaitu orang-orang Quraisy. Fa in kana fi nafsika alladhi fiha al-an farja. Kalau seandainya kamu sudah kembali dan di dalam kalbumu masih ada keinginan untuk kembali ke sini, maka baliklah lagi ke sini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menunaikan perjanjian, bertanggung jawab atas kesepakatan. Dan juga tetap riwayatnya bahwa Nabi Muhammad SAW mengembalikan kepada mereka Abu Jandal karena perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik Quraisy. Ya, siapa saja yang datang kepada mereka dari orang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dari mereka,
dalam keadaan masuk Islam, maka harus dikembalikan. Nabi Muhammad SAW menunaikan perjanjian, menunaikan kesepakatan. Nah, ini akhlak yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau menunaikan kesepakatan. Jangan sampai seseorang eh, membatalkan kesepakatan sepihak. Nah, ini akhlak yang kurang bagus, membatalkan kesepakatan sepihak. Kemudian contoh juga Nabi Muhammad SAW menunaikan kesepakatan dan perjanjian, yaitu hadis eh, hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Ya, dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, bahwa uh, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berkata, ma mana'ani an ashhada badaran illa anni kharajtu ana wa abi Husain. قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لا ننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. سبحان الله. Luar biasa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan terhadap musuh-musuhnya, yaitu cerita Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Beliau tidak ikut perang Badar. Salah satu sebabnya adalah cerita beliau ini. Kata beliau, tidak ada yang menahanku untuk ikut perang Badar kecuali aku keluar bersama bapakku Husain. Ya, bersama bapakku Husain. Lalu eh, orang-orang kafir Quraisy mengambil kami. Kemudian mereka berkata, kalian menginginkan pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka eh, apa? Oh, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berkata, kami tidak menginginkannya. Yang kami inginkan hanya ke kota Madinah. Ya, yang kami inginkan hanya ke kota Madinah. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu fa'akhadhu minna ahdallah. Kemudian orang-orang musyrik mengambil dari kami perjanjian atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kami akan kembali ke pergi ke kota Madinah. Wala nuqatilu ma'ah, dan tidak berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami beritahukan kejadian yang terjadi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kalian berdua. Kita tunaikan perjanjian kita dengan mereka. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan mereka. Jadi Hudzaifah bin Yaman dan bapaknya pergi dari kota Mekah ke kota Madinah untuk berkumpul dengan Rasulullah SAW dan berperang dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi di tengah perjalanan orang-orang Quraisy mengambil perjanjian dari Hudzaifah bin Yaman dan bapaknya agar tidak ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Kalau ke kota Madinah silahkan saja, tapi jangan ikut berperang ke kota bersama Rasulullah SAW. Dan mereka berjanji akan hal itu dan diberitahukan kepada Rasulullah SAW.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nafi lahum bi'ahdi. Kita tunaikan untuk mereka perjanjian dengan mereka. Nasta'inullah alaihi. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah agar bisa memerangi mereka dan menang atas mereka. Nah, ini contoh-contoh akhlak yang mulia. Menunaikan perjanjian kesepakatan. Tidak malah mengingkari perjanjian dan kesepakatan tersebut. Belum lagi kalau seandainya kita berbicara tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menunaikan eh, kecintaan beliau terhadap istri beliau. Di antaranya adalah beliau menunaikan kecintaannya kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Meskipun Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha sudah meninggal. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Imam At-Tabarani dan Imam Al-Hakim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan teman-teman perempuannya Khadijah radhiyallahu anha meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi syai' yaqul, idhabu bihi ila fulan." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau didatangkan sesuatu maka beliau berkata, bawa ini kepada fulana, fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Karena fulana ini adalah teman perempuannya Khadijah radhiyallahu anha. Idhabu bihi ila baiti fulana. Bawa makanan ini kepada rumahnya si fulana. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Karena fulanah ini menyukai Khadijah radhiyallahu anha wa arda. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menunaikan rasa cintanya kepada istrinya meskipun istrinya sudah meninggal. Menunaikan rasa cintanya kepada istrinya meskipun istrinya sudah meninggal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kisah yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma ghirtu ala ahad min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu terhadap seorang pun dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah dan belum menemui Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa ma ra'aituha, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan aku tidak pernah melihatnya pada subhanallah. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW wafi, yaitu seorang yang menunaikan tugasnya, menunaikan kecintaannya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha, sebab aku cemburu adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebutnya. Wa rubbama dhabaha asy-syata thumma yaqti'aha adha'an thumma yab'athuha fi sadaiqi Khadijah. Dan kadang beliau menyembelih kambing, lalu beliau potong-potong. Kemudian beliau berikan kepada teman-teman perempuannya Khadijah radhiyallahu anha wa arda. Para ulama mengomentari riwayat ini. Di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Beliau mengatakan, wa min karamatiha alaihi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yatazawwaj imra'atan qablaha. Dan termasuk kemuliaan terhadap Khadijah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi perempuan di atas Khadijah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi perempuan sebelum Khadijah. Wa ja'ahu minha iddatu aulad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa anak dari seorang Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha.
Dan walam yatazawwad 'alaiha qattu wala tasarra ila an qadat nahbah. Nabi Muhammad SAW tidak mempoligami Khadijah, ya, dan tidak memiliki istri-istri rahasia selama menikah dengan Khadijah sampai Khadijah radhiyallahu anha dicabut nyawa. Fawajada rifaqdiha fa innaha kanat ni'mal qarin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan uh, kehilangan Khadijah, wafatnya Khadijah. Karena Khadijah radhiyallahu anha adalah sebaik-baik teman. Dan di dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj ala Khadijah hatta ma'adat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempoligami Khadijah sampai beliau meninggal. Radhiyallahu anha wa ardaha. Wa mimma la ikhtilafa fihi baina ahli al-ilm bil ikhbar. Dan ini tidak ada ikhtilaf di antara para ulama yang mengetahui tentang ilmu hadis bahwa yang seperti itu Nabi Muhammad SAW tidak menikah berpoligami, ya, sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Wa fihi dalilun ala 'idhami qadriha 'indahu. Dan dalam ini terdapat dalil bahwa agungnya kedudukan Khadijah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala mazidi fadliha, dan juga termasuk tambahan keutamaannya di annaha aghnathu min an ghairiha. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan selain Khadijah. Wa ikhtassat bihi biqadri mashtaraka fihi ghairuha marratain. Dan Khadijah radhiyallahu anha khusus, ya, dengan berbeda dengan istri-istri lainnya, dan meskipun sama dalam beberapa sifat. لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوج 38 عاما انفردت خديجة منها ب25 عاما. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup setelah menikahi Khadijah radhiyallahu anha sekitar 38 tahun setelah wafatnya Khadijah, ya. Dan hidup bersama Khadijah sekitar setelah wafatnya Khadijah 38 tahun. 32 tahun. Dan Khadijah radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW sekitar 25 tahun. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah keutamaan Khadijah dan bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang suami yang wafi, seorang suami yang menunaikan kecintaannya sampai setelah wafatnya istrinya. Nah, itu contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat sangat bertanggung jawab atas kecintaan kepada Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian wa ashadda wa alyanahum ariqatan. Dan beliau akhlaknya adalah paling lembut perangainya. Arika, perangai. Lembut. Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya sangat terlihat. Ya. Sangat terlihat. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lembut dan terlihat, ya, dan kita bisa ambil contoh, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kasus saat seorang yang kencing di masjid, kemudian orang tersebut ingin dipukuli oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia. Jangan sampai ada yang memotong kencing.
Kemudian setelah kencing, baru disiram dengan air. Nah, ini termasuk daripada kelembutan perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentar. Yaitu kelembutan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perangainya sangat lembut. Beliau cuma mengatakan, Inna hadhil masajid lam tubna illa li syai'in min dzikrillah wa qiraatil Quran was salah wa du'a. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibangun kecuali untuk berzikir, sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Bukan untuk al-qadhirat, bukan untuk hal-hal yang kotor dan najis. Maka itulah kelembutan, salah satu kelembutan perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon sebentar ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dari kelembutan perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah, saya ambilkan contoh ya, dari beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu cerita hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, Ataina Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun. Kami mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan itu kami masih muda. Umur-umur kami hampir sama. Aqamna indahu 20 lailah. Lalu kami bermalam di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam. Fadhanna anna ishtaqna ahlana. Dan Nabi Muhammad SAW melihat bahwa kami rindu kepada istri-istri kami. Wa sa'alana amman tarakna fi ahlina fa akhbarna. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya tentang siapa yang kita tinggalkan bersama istri kita. Maka kami pun memberitahukan. Wa kana rafiqan rahiman. Dan beliau adalah seorang yang lembut perangainya, penyayang. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum. Kembalilah kalian kepada istri-istri kalian dan ajarilah ilmu yang sudah kalian dapatkan di sini dan perintahkanlah mereka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari berkata, ketika disebutkan wa kana rafiqan harahiman, beliau adalah yang lembut dan penyayang. Wa huwa lil aktsari biqafin min ar-riqqah wa lil qabisi wal asili wal khushmihaini bifa thumma qaf min ar-rifq. Ini enggak terlalu penting karena berkaitan dengan bahasa. Yang jelas Nabi Muhammad SAW rafiqan. Rafiqan artinya lembut, ya, santun, penyayang, pengasih. Nah, kemudian juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat lembut terhadap Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Itu ketika Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami bercerita, Baina ana usalli ma'a Rasulillah SAW. Ketika itu aku sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam dan aku menjadi makmum. Idza atasa rajulun minal qaum. Lalu ada seorang yang bersin. Fakultu yarhamukallah. Lalu aku berkata kepada orang yang bersin tadi, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Sebagaimana kebiasaan. Kalau ada orang yang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka kita mengucapkan
rahimakallah, yarhamukallah. Ya. Kemudian faramanil qaumu bi absarih, maka orang-orang menoleh, memanjangkan pandangannya kepada aku. Faqultu wa thuqla ummiyah. Maka aku pun mengatakan alangkah celakanya aku. Asya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian melihat kepadaku? Dan ini dalam sholat. Faja'alu yadribuna bi'aidihim. Maka orang-orang yang melihat tadi pun memukulkan dengan tangan-tangannya. Nah, gitu. Ya. Ada afkhadhihim. Di atas, apa namanya, paha-paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Nah, ketika aku melihat mereka ingin agar aku diam, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Nah, ketika telah selesai Rasulullah SAW salat, maka bapakku dan ibuku sebagai jaminannya. Beliau berkata, yaitu Muawiyah bin Al-Hakam, aku tidak pernah melihat seorang pengajar sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada Nabi Muhammad SAW. Wallahi ma kaharani. Demi Allah, mereka tidak mencela aku, wala darabani, dan tidak memukulku, wala syatamani, dan tidak menghinaku. Tetapi Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan, Inna hadhihi salata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sedikit pun dari perkataan manusia. Sesungguhnya adalah ucapan subhanallah, ucapan Allahu Akbar, ucapan uh, membaca Al-Quran. Ucapan membaca Al-Quran. Nah, ini contoh dari uh, bagaimana kelembutan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain lagi hadis riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kunna fi safar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis disebutkan, "Tsumma nazala sallallahu alaihi wasallam fada'a bil wudu fatawadda." Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta didatangkan air untuk beliau berwudu. Lalu beliau berwudu. Wa nudiya bis salah fa shalla bin nas. Lalu azan dikumandangkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW salat mengimami orang-orang. Falamma fatala min salatihi idza huwa birajulin mu'tazil lam yusalli ma'al qaum. Nah, ketika beliau telah selesai sholat, ada orang yang sendirian di pojok, gitu. Tidak sholat bersama kaum muslimin di masjid saat itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma mana'ak?" Apa yang menahanmu? Ya fulan, wahai fulan, an tusalliya ma'al qaum. Kenapa engkau tidak sholat berjamaah bersama orang-orang? Maka orang ini mengatakan, asabatni janabah walama. Wahai Rasulullah, aku kena junub dan tidak ada air untuk mandi. Alaika bis sa'id fa innahu yakfika. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu hendaknya engkau dengan debu, ya, dengan debu yang suci. Sesungguhnya itu cukup bagimu. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan fihi husnul mulatafah wa rifq fil inkar. Di dalam hadis ini terdapat kebaikan cara bergaul dan kelembutan di dalam mengingkari. Kelembutan di dalam mengingkari. Nah, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wajar dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syabban wala fahashan wala la'anan kana yaqul ahadina 'inda al-ma'tibah malah tariba jabinuhu. Yang artinya adalah Nabi Muhammad SAW bukan sababan, bukan yang suka mencaci, bukan suka berkata keji, berkata laknat. Ya. Nah, salah seorang di antara kita ketika dalam keadaan ma'tibah. Ma'tibah ini kalau tidak salah ada sesuatu kesalahan. Maka Nabi Muhammad SAW cukup mengatakan malahu tariba jabin. Kenapa dia? Ya. Alangkah kurang baiknya apa yang dia kerjakan tersebut. Nah begitu Rasulullah SAW mengingkari orang-orang yang menyimpang.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فترخص فيه فنزهه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لا أعلم بكتاب الله وأشدهم له خشية. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat sesuatu lalu mereka meminta keringanan di dalamnya. Dan ada orang sebagian yang tidak mau. Maka sampai itu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkhutbah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, "Mengapa orang-orang menjauhi apa yang aku buat demi Allah? Sesungguhnya aku paling eh, mengetahui tentang Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat lembut perangainya, ya, sangat lembut perangainya. Nah, kemudian penulis berkata, wa akramuhum isyrah, dan yang paling mulia saat isyrah, yaitu saat bergaul. Paling mulia di dalam pergaulan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang sangat baik, ya, dengan pergaulan yang tidak semena-mena dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW diceritakan di sini wa ashadda hayaan minal adra fi khidriha, dan lebih malu daripada perawan yang dipingit dari pingitannya. Khafidhu tarfi aktsaru nadharihi at-tafkir. Dia senantiasa menunjukkan pandangan dan kebanyakan pandangannya adalah berfikir. Ya, walam yakun fahisyah walal la'a, beliau tidak berkata keji, berkata kasar, wala yajzi bis sayyiati sayyi'ah lakin ya'fu yasfah, dan tidak uh, membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi beliau memaafkan dan beliau lapang dada. Man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha, dan barang siapa yang meminta kepada Rasulullah SAW sebuah keperluan, maka orang tersebut tidak akan kembali kecuali dengannya. Au bimaisur minal qaul, atau dengan ucapan yang mudah dari ucapan. Laisa bifadlin wala, bukan dengan ucapan yang keras atau yang berat. La yaqta'u ala ahadin haditha hatta yata'adda al-haqq fa yaqta'uhu binahyin aw qiyam. Dan beliau tidak memotong perkataan orang lain yang sedang berbicara, karena kadang-kadang dengan memotong perkataannya akhirnya dia tidak tersampaikan apa yang ingin disampaikan dari kebenaran. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahfazu jarahu wa yukrimu dhaifahu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Beliau menjaga tetangganya, memuliakan tamunya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadakum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa yukrimu dhaifah, dan memuliakan tamunya. La yamdillahu waqtun fi ghairi amal lillah. Tidak ada waktu berlalu kecuali tanpa ada beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu, orang beriman harus selalu diisi dengan hal yang bermanfaat. Au fi ma la budda min, atau dengan sesuatu yang harus dia kerjakan. Yuhibbut tafa'ula wa yakrahu tasya'um. Nabi Muhammad SAW membenci menyukai sikap optimis dan membenci sikap pesimis.
وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. Dan apa yang dipilihkan salah satu dari dua perkara, kecuali telah dipilihkan yang paling mudah di antara keduanya, selama itu bukan dosa. Yuhibbu ighatsatal malhub wa nusratal mazlum. Beliau menyukai untuk menolong orang-orang yang terkena musibah dan membela orang-orang yang terzalimi. Kemudian, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ashabahu wa yushawiruhum wa yatafaqadahum. Dan Nabi Muhammad SAW menyukai para sahabatnya, menyukai berdiskusi dengan mereka dan mencari-cari yang tidak ada, yang biasa hadir di tengah mereka. Famin maradin adahu, maka siapa yang sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Waman ghaba da'ahu, dan siapa yang tidak hadir maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Man mata da'a alahu, dan siapa yang meninggal maka Nabi Muhammad SAW mendoakan. Yaqbalu ma'dziratal mu'tadzir ilaih, beliau menerima ke sikap uzur bagi yang memiliki sikap uzur. Wal qawi wal dha'if indahu fil haqqi sawa. Yang lemah dan yang kuat di sisinya di dalam kebenaran, maka itu benar. Maka yuhadithu hadithan law addahu al-'adul a'sah. Dan Nabi Muhammad SAW sering meriwayatkan kalau seandainya beliau senantiasa karena yuhadithu hadithan. Beliau berbicara dengan pembicaraan yang pelan, mudah diterima. Kalau seandainya beliau dihitung perkataannya oleh seorang orang yang ahli hitung, maka saya akan mencukupi. Wa kana yamzahu wa la yaqul illa haqqan aw sidqan. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa beliau bisa saja bercanda, dan tetapi dalam candanya tidak pernah berbohong. Ini para ikhwah, wallahu alam yang bisa disampaikan. Saya atau kita masuk kepada sesi pertanyaan. Nah, Jemaah semoga Allah membiarkan. Alhamdulillah kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bisa menjadi tambahan ya, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua dan untuk Ustaz juga. Baik para ikhwah dan akhwat yang semoga Allah membiarkan, kami ingin buka kesempatan untuk para jemaah semua yang ingin bertanya kepada Ustaz secara interaktif, bisa menekan tombol raise hand, ataupun yang ingin mengirimkan pertanyaannya via kolom chat juga bisa kami persilakan, nanti akan kami bacakan. Baik, sini ada pertanyaan yang masuk Ustaz di kolom chat, Anda bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Rasulullah tidak pernah poligami sampai Khadijah meninggal. Saya izin bertanya mengenai poligami sendiri dalam syariat itu sebenarnya ada karena tuntutan untuk menambah istri atau mengurangi jumlah istri ya Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini yang nonton saya lewat Facebook mungkin tidak mendengar ya, tapi kalau yang menonton lewat YouTube maka suara apa namanya, suara MC Ustadz sampai insya Allah. Tapi pertanyaan adalah syariat poligami itu apakah untuk menambah istri atau mengurangi istri malah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempoligami Khadijah radhiyallahu anha sampai Khadijah meninggal. Maka jawabannya adalah syariat poligami itu dapat dilakukan saat istri masih hidup atau istri sudah meninggal. Ya. Syariat poligami layaknya menikah. Hukumnya hukum menikah. Menikah ada kadang kalanya sunnah, ada kadang kalanya wajib, ada kadang kalanya mubah, ada kadang kalanya makruh, ada kadang kalanya haram.
Ya, maka begitu juga berpoligami seperti itu. Kenapa bisa dikatakan dia bisa makruh atau haram padahal diperintahkan oleh Rasulullah SAW tentang menikah? Jawabannya ya ada beberapa keadaan yang menjadikan dia menjadi statusnya makruh kemudian menjadi statusnya haram. Taib. Yang jelas poligami syariat Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan bagi para lelaki untuk berpoligami saat istrinya masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan poligami tentunya menambah istri bukan mengurangi istri. Mengurangi istri maksudnya adalah eh, satu istri kemudian dia berpoligami menjadi dua, tapi karena istri yang pertama tidak sanggup akhirnya cerai. Kayak ini mengurangi istri. Maka poligami dilaksanakan bukan untuk menceraikan pasangan suami istri, tetapi untuk menambah rasa tenang, sakinah, rasa cinta, mawaddah, dan rasa kasih sayang, rahmah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari saudara Abi. Beliau mengatakan, apa sikap kita apabila ada saudara kandung yang sikapnya kurang baik sehingga kita menjauh dan menjaga jarak darinya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Eh, Sikap kita adalah tetap menyambung hubungan rahim karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung hubungan rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang menyambung hubungan rahim dalam banyak ayat. وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubung. Nah, ini menunjukkan kata Imam Ibnu Katsir min sillatil arham, menghubungkan rahim. Maka rahim tersebut meskipun mereka membenci tetap saja kita menghubungi mereka. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang uh, orang yang menyambung hubungan rahim, akan tetapi yang disambung malah mereka berbuat keburukan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, misalkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ada orang berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, Inna li qarabah. Sesungguhnya aku memiliki para kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku menyambung hubungan dengan mereka, kekerabatan. Tapi mereka memutuskannya dengan wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepada wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku bersabar lembut terhadap mereka dan mereka berbuat semena-mena terhadap. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "La in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul mal." Yang artinya, kalau seandainya engkau uh, sebagaimana yang engkau ucapkan, maka seakan-akan engkau tusiffuhumul mal. Maksudnya, tut'imuhumur ramad al-har. Waqila taj'alu wujuhum ka launir ramad. Maksudnya di sini adalah engkau seperti memberi makan kepada mereka pasir yang panas. Ada yang mengatakan bahwa engkau menjadikan wajah-wajah mereka seperti warna ar-ramad. Warna ar-ramad yaitu abu-abu. Dan
Ini maksudnya adalah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, eh, orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadanya, maka dia seperti membuat orang yang tidak berbuat baik tadi jadi malu, jadi hina, jadi rendah gitu. Wallahu a'lam. Nah, silahkan Ummu Ammar mungkin langsung juga nggak apa-apa. Ya, silakan Muhammad. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Pertanyaannya terkait pernikahan tadi Ustadz, tapi agak menyimpang dari akhlak. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. karena terbukanya sosial media, sehingga banyak sekali perselingkuhan-perselingkuhan antara pasangan suami istri yang terekspos dan diekspos oleh orang yang bersangkutan. Kemudian banyak juga gerakan-gerakan yang mengisyaratkan harusnya ada perjanjian sebelum pernikahan. Apakah boleh Ustadz atau bagaimana nasihat Ustadz bila ada perjanjian pernikahan tentang apabila suami selingkuh, kemudian di situ diatur kalau selingkuh nanti hartanya begini buat istri atau begini buat suami atau begini buat anak. Sepertinya ini agak menyimpang tapi saya tidak tahu ilmunya. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Di sana ada dua persyaratan. Yang pertama, syurutun nikah. Syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan ada dua mempelai, ada wali bagi perempuan, ada ijab qabul, ada dua saksi, ada mahar, syarat dan kewajiban. Syarat-syarat pernikahan. Ada namanya syurut fin nikah. Syarat di dalam pernikahan. Syarat-syarat ini asal hukumnya adalah sah sampai ada dalil yang melarangnya. Dan dalil atas keumuman diperbolehkannya syarat-syarat dalam pernikahan adalah surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah perjanjian. Dalam surah Isra ayat 34 juga begitu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah perjanjian. Sesungguhnya perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Orang-orang muslim sesuai dengan kesepakatannya. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Begitu juga hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari Muslim. Man ishtarata syartan, barang siapa yang mensyaratkan sebuah persyaratan, laisa fi kitabillah fa huwa batil. Yang mana persyaratan tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an, maka itu adalah batil. Wa ishtarata mi'ata syarat, meskipun dia mensyaratkan dengan 100 buah syarat. Yang jelas ringkasannya, asal hukum di dalam syarat adalah halal dan sah. Baik itu dalam pernikahan, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, wakaf, ya. Dan hukum syarat yang disyaratkan di dalam perjanjian, jika itu benar maka wajib ditunaikan berdasarkan firman-firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, lalu bolehkah tadi syarat yang disebutkan tadi? Kalau terjadi perselingkuhan maka hartamu akan segini, hartaku akan segini. Maka jawabannya adalah boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jika disepakati maka pada saat itu harus ditunaikan kesepakatannya. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan meskipun syarat ini jangan dianggap sebagai pelegalan terhadap perselingkuhan. Tetapi ini adalah sebuah syarat. Nah, gitu. Misalkan juga seorang perempuan
ketika dilamar oleh seorang lelaki, dia memberi syarat, saya mau menerima lamarannya asalkan selama saya jadi istrinya, sang suami tidak boleh berpoligami, tidak boleh menikahi atasnya, menikah di atasnya, maksudnya menikah di atas istrinya. Maka sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini membatasi yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan pernikahan, dia membatasinya. Dan ini menyelisih Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Jika maka nikahkanlah oleh kalian yang baik bagi kalian dari perempuan, baik itu 2, 3 atau 4. Surah Nisa ayat 3. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya jika persyaratannya itu tidak menyalahi syariat Islam, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Ustadz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. apabila di daerah kami, di sini tidak ada ulil amri, Ustadz, ada perbedaan misalnya untuk sholat Idul Adha. Dan kebetulan misalnya ditentukan di satu masjid misalnya hari ini sholat Idul Adha, padahal kami masih puasa 9 Arafah. Zulhijjah, Ustadz. Nah, misalnya besoknya kita mau melaksanakan sholat Id, tapi boleh nggak kita mengundang atau meminta misalnya teman-teman sekitar yang memang di tanggal 17 karena tidak ada masjid di sekitar yang melaksanakan sholat tersebut, kita bareng-bareng berjamaah beberapa keluarga di satu rumah. Apakah itu diperbolehkan atau sebaiknya kita sholat sendiri-sendiri saja, Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man walah, amma ba'd. Untuk yang pertama, yaitu kita harus runut dulu permasalahannya. Yang pertama adalah hukum sholat Id. Ya, hukum sholat Id. Maka jawabannya terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jumhur ulama mengatakan disunnahkan. Sedangkan para ulama peneliti dikatakan wajib. Dan ini pendapat yang kita lebih condong kepadanya. Wajib bagi setiap muslim, balik berakal, mukim, selain wanita yang haid dan nifas. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang haid untuk ikut hadir. Meskipun di sebuah tempat yang tersendiri. Agar menyaksikan doanya orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita haid saja disyariatkan untuk menghadirinya. Apalagi orang-orang yang normal. Perempuan-perempuan yang normal. Nah, lalu kemudian pertanyaan kedua. Di negeri minoritas muslim yang tidak ada pemimpin yang berwenang dari kaum muslimin yang mengatur ke apa namanya peribadatan ataupun hari-hari ritual bagi kaum muslimin seperti hari raya. Nah, sebelum saya menjawab ini, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini kadang kita kurang syukuri ya. Kalau kita tinggal di negeri mayoritas muslim seperti negeri kita ini, negeri Indonesia. Nah, kadang kita tidak mensyukuri ya, bagaimana indahnya persatuan dan mengerjakan ibadah yang semestinya dikerjakan secara bersama-sama dan menghilangkan pendapat-pendapat pribadi sehingga terjadi kesatuan kaum muslimin. Coba bayangkan di daerah yang tidak ada pemimpin, tidak ada walayahnya, yaitu pemimpin yang memiliki kewenangan akan hal itu. Nah, ini bersyukurlah ya, dan hendaknya kaum muslimin terutama khususnya di Indonesia agar mengikuti keputusan pemerintah selalu.
untuk penentuan momen ibadah di dalam agama Islam. Sehingga terjadi kesatuan, persatuan, dan nampaklah syiar Islam. Nah, kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk di negeri minoritas, apakah yang kita pilih atau siapa yang kita pilih? Jawabannya adalah di dalam negeri minoritas biasanya ada perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin. Maka mereka yang paling berhak untuk menentukan, terutama apabila itu telah ditetapkan dengan resmi oleh pemerintah yang minoritas muslim. Ya di situ. Jadi mengikuti keputusan dari lembaga-lembaga keislaman yang bergerak di bidang Islam di daerah tersebut. Nah, lalu kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kejadianlah anggap bahwasanya minoritas muslim tadi tidak mengikuti sebagian kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka mengikuti yang ada di Mekah misalkan. Jawabannya seseorang ketika sholat Id, maka hendaknya dia lakukan sholat Id tersebut di lapangan berjamaah. Kalau tidak ada lapangan maka boleh masjid. Nah, kalau selain masjid maka saya tidak tahu ada asalnya, apalagi dilakukan secara berjamaah. Baik itu di negeri minoritas atau di negeri mayoritas. Wallahu a'lam. Nah, terakhir ya, akhir ya. Silakan. Ya, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Muammar masih ada? Iya, Afwan enggak, Afwan. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat bacakan dari saudara Dimas. Pertanyaan mengatakan, Bismillah, Ustaz izin bertanya, syariat Islam itu mudah. Bagaimana agar kita bisa menerapkannya secara kafah dalam kehidupan kita, dan bila ada godaan itu terasa berat meninggalkannya. Bagaimana solusinya, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Solusi yang pertama adalah belajarlah Islam. Maka saya seseorang akan mengetahui tentang kemudahan syariat Islam. Belajarlah tentang Islam. Baik dari mulai rukun Islam, kemudian rukun iman, lalu setelah itu perkara-perkara yang kita di dunia kita, dalam urusan dunia kita, sibuk dengannya. Maka lihat tuntunan Islam di dalam pekerjaan kita. Kemudian setelah itu belajarlah tentang zikir-zikir, doa-doa. Kemudian setelah itu hendaknya seseorang mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya. Bisa dia akan dapat kemudahan. Di 3 poin itu. Pertama, belajar tentang rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Kemudian yang selanjutnya dia belajar tentang ilmu yang diatur dalam agama Islam yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang keempat, belajar tentang zikir, baca Quran, dan seterusnya. Nah, di situ dia akan bisa menerapkan syariat Islam yang kafah, secara kafah, itu sempurna. Dan di situ dia akan mendapatkan syariat Islam itu adalah mudah. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa disampaikan, ya, akhi. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada Ustaz. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian semuanya, materinya dan jawaban-jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan ini, kita
mengakhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah mudahkan kembali untuk kita jumpa pada pertemuan berikutnya, dan kami doakan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz dan bisa menjadi tempat yang kita bisa di akhirat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Fadhal Ustadz. Barakallahu fiik.